Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sarzal Pahlawi, pada kesempatan yang berbahagia ini. Para hadirin, para pemirsa dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita ini tentang terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di Solo yang katanya sepi peminat. Sepi peminat maksudnya tidak ada orang yang berkerumun, tidak ada yang berkerumun terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di Kota Solo. Tidak seperti kunjungan-kunjungan beliau sebelumnya ke berbagai daerah, di mana beliau selalu di mana masyarakat selalu antusias untuk menyambut kedatangan beliau, seperti di Sumatera, Papua, Sulawesi dan Sulawesi. Dan tidak pelak sepinya kerumunan terhadap Anies Baswedan ini rame-rame digoreng oleh kubu lawan, artinya kubu pendukung non Anies ya, baik itu pendukung, terutama pendukungnya Ganjar Pranowo, mengingat Solo adalah kandang dari Banteng atau kandang Banteng yang dimana rumah dari Ganjar Pranowo. Seperti apa gorengan dari para pendukung non Anies ini terhadap sepinya peminat Anies Baswedan, terhadap sepinya antusiasme masyarakat akan kehadiran Anies Baswedan di Solo. Berikut beritanya. Kali ini saya kutip dari cdnamproject.org, suara.com. Beredar video Anies Baswedan dicuekin saat belusukan di Solo, ramai digoreng, gak ada door prize ya. Nah, kira-kira itu seperti itu judulnya. Suara.com. Manuver politik ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terus jadi bahan pembicaraan. Termasuk ketika Anies berkunjung ke kota Solo, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri pernikahan. Namun Anies ternyata tidak cuma mendatangi pernikahan koleganya. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem itu juga sempat mengunjungi Pasar Gede Solo. Belakangan videonya kala berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral. Sebab beberapa pihak seolah mengejek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter @paltiwest. Caption, unggahan begitu pedas menyindir kunjungan Anies ke Pasar Gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya ke beberapa daerah lain. Luar biasa tanpa ada door prize. Masa ribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Anies Presiden RI 2024. Tulisannya seperti itu ya, bukan 2024, tapi ini seperti apa ya? Sindiran. Anies Presiden RI 2024. 2024. Tweet @paltiwest sengaja menuliskan tahun yang salah, dikutip pada Selasa 27 Desember 2022. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang, yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lain. Namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies, sehingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pergi. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas. Sementara sejumlah orang lain justru hanya melihat atau lewat begitu saja. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter @yusufdumdum. Video unggahannya tampak diambil dari sudut yang sama, tetapi captionnya lebih menohok. Petugas Nasdem dicuekin warga di Pasar Gede Solo.
Begitulah keterangan di video unggahan @yusuf_dumdum. Sementara pemilik akun juga belak-belakan menyinggung soal door prize. Petugas Nasdem dicuekin gara-gara gak ada door prize, sindir @yusuf_dumdum. Kedua unggahan ini tentu menimbulkan beragam reaksi. Ada yang ikut mengejek sepinya kunjungan Anies, sementara sebagian lain mengkritik pengunggah video yang dianggap sengaja memframing. Sebab dilihat dari video yang berbeda, Anies dinarasikan disambut oleh antusiasme warga dan pedagang pasar Gede Solo. Seperti diunggah akun Twitter Miss Coral, Anies terlihat sedang berdialog dengan pedagang sambil menikmati semangkuk es. Sementara di sekitarnya banyak warga yang berkumpul hingga meminta difoto bersama Anies. Mengutip keterangannya, Anies rupanya didampingi oleh Ketua Dewan Penasihat DPN, Sobat Anies Rubianto, untuk membicarakan perkembangan relawan Sobat Anies sambil menikmati kuliner Solo. Ya. Itu ya, terkait dengan para pemirsa dimanapun saja berada, terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di kota Solo. Terkait pemberitaan ini, ya kita bisa tentunya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sebagai pemimpin itu harus bersiap-siap pada dua posisi. Yang pertama, posisi dibenci, posisi disenangi. Ya tentunya kenapa seorang jadi pemimpin, ya karena dia banyak yang menyenanginya, karena banyak yang suka kepadanya. Yang kedua, harus siap pada posisi dibenci. Ya, kenapa? Karena dalam setiap kelebihan atau kenikmatan yang kita dapat itu pasti ada orang yang akan tidak suka terkait dengan kelebihan atau karunia atau apalah istilahnya terhadap apa yang kita miliki. Maka dari itu kita tidak boleh terlalu berbangga hati ya. Sebagai seseorang, bahkan apalagi sebagai seorang pemimpin, ya jangan terlalu kepedean jadi pemimpin. Kalau misalnya saya terpilih jadi presiden misalnya, mohon maaf, terus saya akan berbangga hati bahwa seluruh Indonesia menyukai saya. Nah, tidak boleh seperti itu. Maka dari itu seorang pemimpin adalah harus memiliki kebesaran hati. Ya, kebesaran hati dalam hal menerima sanjungan. Kalau itu saya yakin semua orang pasti senang disanjung. Yang kedua adalah kebesaran hati dalam menerima cacian, makian, hinaan, ya, dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jokowi saja yang jadi presiden, ya. Jokowi saja yang jadi presiden, terdapat masyarakat ini terbelah menjadi dua. Ada yang suka kepada beliau, rakyat Indonesia terpecah menjadi dua. Ada yang suka kepada beliau dan ada juga yang benci kepada beliau. Apalagi ini Anies Baswedan, dia adalah bakal calon presiden, ya. Bukan calon presiden, akan tapi ya belum menjadi calon presiden, akan tapi hanya bakal calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video itu terkait dengan sindiran yang mengatakan bahwa kenapa di Solo Anies tidak disambut antusias oleh masyarakat Solo, ya katanya ya karena tidak ada door prize, ya karena tidak ada hadiah yang dibawa, seperti kebiasaan para pejabat misalnya yang ketika berkunjung ke suatu daerah ya sering ngasih sepeda misalnya, atau sering ngasih ya hadiah-hadiah lain lah, hadiah-hadiah kecil, kaos mungkin, atau bahkan memberikan ya sejumlah uang atau sembako kepada para pedagang kecil atau kepada orang miskin di sekitarnya. Nah, maka sindiran warganet tadi itu, kenapa Anies sepi peminat di Solo, ya karena tidak ada door prize-nya. Kira-kira seperti itulah Anies disindir. Perlu dicatat yang kedua juga, Anies datang itu ke Solo, di mana ke Solo atau Jawa Tengah, di mana kita ketahui bersama bahwa Jawa Tengah merupakan asal dari salah seorang baca pres juga,
bakal calon presiden yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ya otomatis wajarlah, pasti mayoritas warga Jawa Tengah akan memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Nah, sehingga ketika ada calon yang lain yang datang, ya seperti Anies Baswedan contohnya, atau Prabowo Subianto mungkin, atau tokoh-tokoh yang lain, saya yakin tidak akan mendapatkan keramah tamahan atau sambutan yang seantusias kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki calonnya sendiri. Maka dari itu, saya pikir inilah bukan sesuatu yang mengejutkan. Dari jejak pendapat atau survei juga disebutkan bahwa Anies menempati urutan ketiga dari hasil survei yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kalah dari Ganjar dan Prabowo Subianto. Maka dari itu, ini bukanlah sesuatu yang menghebohkan, ya, bukan sesuatu yang menghebohkan, bukan sesuatu yang harus dimasukin ke hati oleh para pendukungnya Anies Baswedan. Ya, maka dari itu, ya harus berbesar hati ketika di suatu daerah disambut dengan begitu antusiasme oleh ribuan atau jutaan masyarakat mungkin. Maka ketika berkunjung ke suatu daerah terus tidak ada sambutan antusiasme dari masyarakat, ya harus berbesar hati. Masa harus marah-marah? Kan kita dalam alam demokrasi, ya, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai kita, ya. Dan kita juga tidak bisa memaksa seorang untuk tidak menyukai kita. Artinya semua harus mengalir apa adanya. Harus mengalir apa adanya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, ya, tanpa ada sesuatu yang bisa memaksa kita untuk menyukai atau membenci seseorang. Nah, itu kalau kita melihat dari satu sisi video yang tadi bahwa Anies berpeminat. Dan sepertinya itu di-framing oleh lawan politik bahwa Anies tidak mendapat hati, tidak mendapat tempat bagi masyarakat Solo. Padahal dalam kondisi dalam kesempatan yang lain, itu Anies dikerumuni oleh beberapa orang, seperti yang saya sampaikan di berita tadi itu. Anies dikerumuni oleh beberapa orang dan melakukan diskusi dengan para pedagang yang ada di kota gede, di pasar gede, ya, di kota Solo itu di pasar gede. Dan ya, akan tapi itu tidak difoto, tidak di-upload oleh si lawan politik, dan tak mungkin itu akan di-upload karena dia melihat dari sesuatu karena dia ingin melihat sisi yang berbeda dari Anies Baswedan, ya. Otomatis kalau dia mengupload sisi yang lain dari Anies Baswedan, misalnya ketika dikerumuni oleh masyarakat, tentu dia pendukungnya Anies Baswedan, ya. Ini adalah dia tidak mendukung Anies Baswedan. Saya yakin dia mendukung antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ya, kenapa? Karena kedua tokoh ini merupakan calon potensial yang berpotensi akan menjadi lawannya Anies di Pilpres 2024. Dan perlu diingat juga, ketika Anies Baswedan datang ke Solo, ya, sebelum datang ke Pasar Gede ini, ya, dia kan mendapat penolakan dari masyarakat Solo yang menamakan diri Aksi Masyarakat AMS kalau tidak salah, yang menamakan diri Masyarakat Solo Raya, ya, yang menolak kedatangan Anies Baswedan dengan alasan karena dia merupakan bapak politik identitas, ya. Karena dia merupakan bapak politik identitas. Dan itu hanya dilakukan oleh 15 orang dan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Itu artinya itu bukanlah demo benar-benaran, ya. Itu saya pikir adalah demo jadi-jadian, ya. Kalau jadi-jadian itu artinya ya memang tidak benar-benar terjadi. Bahkan ada kabar bahkan ada dalam suatu berita disebutkan bahwa itu dikoordinir dan katanya mereka dibayar dengan
sekian dijanjikan untuk akan mendapatkan uang transport dan uang makan, akan tapi dibawa lari oleh koordinatornya. Itu ada berita yang seperti itu yang dinyatakan. Maka dari itu dan saya yakin Anies Baswedan juga tidak akan menang di Solo karena itu bukan kandangnya Anies. Mohon maaf ya, bukan kandangnya Anies, bukan basis masanya Anies. Karena kita ketahui dari dulu ya bahwa Solo itu, Jawa Tengah terutama ya, itu merupakan kandangnya Banteng, artinya basis masanya PDIP. Ya. Siapapun yang dicalonkan oleh PDIP di Jawa Tengah itu pasti menang. Itu fakta sejarah menyebutkan seperti itu. Maka dari itu, kalau saja Anies bisa menang, bisa meraih suara ya 20 atau 30% di Solo, di Jawa Tengah, itu akan sangat luar biasa. Dan itu merupakan tugas dari timnya Anies, sahabatnya Anies, untuk bagaimana menarik simpati warga Solo, warga Jawa Tengah agar memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekali lagi terkait berita yang saya sampaikan ini, bahwa bagi siapapun yang berniat aja atau yang akan menjadi pemimpin di masa depan, itu harus memiliki hati yang besar atau kebesaran hati. Kebesaran hati dalam menerima kesukaan orang maupun kebencian orang, sehingga yang akan dimunculkan nanti adalah sikap kenegarawan. Karena tidak mungkin kita hidup di dunia ini akan disenangi oleh seluruh umat manusia. Tidak mungkin itu. Pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Memang seperti itulah orang hidup. Apalagi ini adalah bakal calon presiden yang memiliki lawan. Yang memiliki lawan politik atau yang memiliki musuh politik, mungkin kalau kita menyebutnya secara radikal atau secara ekstrim. Hanya yang bisa saya sampaikan, tetap semangat siapapun itu, baik itu Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Erick Thohir, AHY, Bu Khofifah, Bu Puan, Ridwan Kamil, atau siapapun tokoh-tokoh yang Sandiaga Uno yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, harus memiliki hati yang besar atau kebesaran hati. Harus memiliki telinga yang tebal. Jangan menjadi pemimpin itu baperan. Ya. Harus memiliki hati yang tebal, hati yang besar, kebesaran hati, kuping yang tebal, agar ketika mendapat cacian atau hinaan dari masyarakat, itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, bahan introspeksi terhadap kebijakan, atau apalah namanya dalam bernegara itu, sehingga mampu memberikan pengabdian atau pelayanan yang terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia, sehingga akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di masa-masa yang akan datang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.